Pertanyaan saya, Rasulullah itu kan seorang lelaki. Iya. Pernah ngerasain cemburu nggak sama istrinya? Ya, kalau bagaimana cemburu kan itu kita cara bisa ngomong mengendalikan? apapun kan. Kalau Iya. lagi cemburu kita bisa keluar apapun Iya. kan. Kadang-kadang udah nggak ini logika udah nggak jalan lagi nih karena sudah tertutupi dengan perasaan-perasaan. Iya. SWT. Singkat aja Om, berarti cemburu itu banyak manfaatnya atau mudaratnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ummah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, diberkahi, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Ummah. Sahabat Ummah, cemburu adalah fitrah atau bisa dikatakan salah satu sifat dasar manusia, terutama dimiliki oleh seorang wanita. Di mana cemburu ini jika sudah ada dalam diri seorang wanita, tentunya banyak dampak yang akan terjadi. Mengingat hati seorang wanita begitu sensitif. Jika sudah cemburu, semuanya serba terkena dampaknya. Entah itu dalam kondisi amarah yang meledak-ledak atau dalam kondisi mood yang tidak baik. Nah, dalam Islam pertanyaannya bagaimana hukum cemburu dalam rumah tangga terutama antara istri dan juga suami. Yang notabene seorang istri jauh lebih besar memiliki rasa kecemburuan yang begitu hebatnya. Bagaimana Islam memandang ini? Apakah cemburu itu boleh atau tidak boleh? Apakah cemburu itu wajar atau tidak wajar? Kita langsung saja membahas topik yang menarik ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Seperti biasa, saya didampingi oleh Ustazah Ummah Oki Setiana Dewi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ummah? Baik, alhamdulillah. Sehat. Apa kabar Mbak Zeda? Alhamdulillah sehat. Puasa ya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahas topik ini cemburu. Kita Iya. adalah perempuan yang harus punya rasa cemburu ya. Kalau tidak punya rasa cemburu gimana ya? Kalau nggak Kita cemburu juga nggak bingung. cinta loh. Betul. Nah, ini kadang kita bingung ya ya. Atau udah mati rasa. Nah, itu dia. Udah nggak Kadang-kala peduli. ada suami yang agak gerah dengan sifat seorang istri yang pecemburu gitu. Kadang-kala suami juga ada yang pecemburu juga, istri juga gerah juga. Nah, pertanyaannya sebenarnya dalam hukum Islam, cemburu itu boleh atau tidak boleh sih Wajar atau tidak wajar? Masya Allah ya, kita membahas mengenai perkara cemburu. Kalau kita ingat-ingat, istrinya Nabi yang paling terkenal dengan kecemburuannya adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali kisah-kisah kecemburuan Siti Aisyah kan. Tapi sebelumnya kita ingin bahas dulu bahwa cemburu itu muncul akibat perasaan cinta yang luar biasa kepada kekasihnya. Kalau nggak cemburu berarti harus dipertanyakan. Istri itu kalau masih ngomongnya banyak, itu berarti masih punya cinta. Nah, ini hati-hati pada suami. Kalau istri udah diem, nah itu yang justru bahaya. Justru dia nggak peduli udah. Nggak peduli udah, atau udah mati rasa gitu. Selama istrinya masih banyak bicara, selama istrinya masih cemburu, itu masih menunjukkan bahwa hati istrinya masih penuh untuk sang suami gitu. Jadi suami harusnya senang kalau istri masih marah-marah, istri masih cemburu. Artinya dia sangat mencintaimu dengan luar biasa. Bahkan teman-teman semua, ulama ini mengatakan bahwa beberapa ulama mengatakan sikap cemburu itu adalah suatu yang diberikan toleransi bagi kaum wanita yang tidak ada dosa dan siksa atas mereka karenanya. Jadi cemburu itu yang sesuai batas ya, yang tidak di luar batas, itu tidak dikenai hukuman apapun. Cemburu yang wajar. Cemburu yang wajar. Yang bisa dimaklumi lah ya. Iya. Nah, cemburu yang wajar dan cemburu yang tidak wajar itu seperti apa sih? Kan ada cemburu yang boleh, ada cemburu yang tidak boleh. Cemburu yang boleh, ada cemburu yang tidak boleh. Atau ada cemburu yang terpuji, ada cemburu yang tidak terpuji. Cemburu yang terpuji adalah cemburu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Misalnya kalau jelas-jelas kita lihat atau kita tahu suami kita berbuat maksiat, itu cemburu yang diperbolehkan. Cemburu terhadap hal-hal yang diharamkan. Dan juga cemburu terhadap kehormatan. Artinya seorang mukmin harus cemburu terhadap anggota keluarganya jika ada salah satu di antara mereka yang mengotori kemuliaan atau kehormatan diri. Jadi itu adalah cemburu-cemburu yang terpuji. Dalam sebuah hadits riwayat muttafaqun alaih disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah itu punya rasa cemburu.
Allah memiliki cemburu, dan orang mukmin pun harus memiliki rasa cemburu. Cemburu Allah itu ketika apa? Ketika seorang mukmin melakukan larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat itu Allah cemburu, dan mukmin juga harus cemburu kalau kita lihat orang-orang yang kita cintai melakukan maksiat. Jadi cemburu-cemburu seperti itu yang terpuji. Nah, cemburu yang tercela itu seperti apa? Cemburu yang tercela itu cemburu buta. Cemburu yang kita bisa melakukan apapun untuk merusak tanpa berpikir panjang. Saya ingat bahwa beberapa tahun yang lalu kita mengajar di sebuah lapas ya, di sebuah penjara, karena cemburu buta jadinya melakukan kegiatan-kegiatan yang melukai pasangannya lah, seperti itu. Jadi cemburu yang tercela itu cemburu apa? Cemburu yang pelakunya terseret pada sebuah kebinasaan. Cemburu buta, contohnya misalnya cemburu berlebihan luar biasa seorang istri sampai dia melakukan berbagai macam cara untuk melukai orang lain, diri sendiri bahkan ya. Iya, ada juga yang melukai diri sendiri. Kenapa? Karena cemburu ini mengikuti hawa nafsu yang sangat luar biasa. Apalagi kalau cemburunya tanpa bukti. Nah, itu kan ada orang-orang yang cemburu nggak punya bukti apa-apa, ya cemburu buta. Itu bisa menghancurkan rumah tangga. Afwan sedikit saya sela. Tadi Uma mengatakan bahwa Allah itu maha pencemburu. Apakah itu artinya cemburu sebagian dari iman? Bisa dikatakan begitu? Cemburu adalah bagian dari iman. Cemburu adalah iman itu sendiri. Kalau nggak ada rasa cemburu, maka kita nggak akan berusaha untuk menghalangi orang-orang yang kita cintai, nggak menghalangi mereka untuk berbuat maksiat gitu. Jadi harus ada rasa cemburu. Tapi cemburu yang seperti apa? Cemburu yang proporsional. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjadi panduan, ini hati-hati nih. Kadang-kadang kalau kita cemburu buta nanti akan begini. Apa arti dari ayat yang saya baca? Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, suudzon. Jadi cemburu yang nggak boleh tuh dikit-dikit suudzon, dikit-dikit suudzon, dikit-dikit suudzon. Itu yang pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, jangan cari-cari keburukan, jangan cari-cari kesalahan. Dikit-dikit setelah suudzon cari-cari kesalahan. Padahal suaminya nggak berbuat apapun, cuman karena ketakutan yang luar biasa aja membuat dia akhirnya diperiksa semuanya. Salah satu contoh semuanya. Suka ngecek handphone, tiap menit dicekin terus HP suaminya, tiap akhirnya menit, ribut. Itu cemburu yang melampaui batas ya. Iya, tiap menit dicek. Hidupmu nggak akan tenang kalau kita hidup dengan cara yang seperti itu kan teman-teman semua. Kita kan punya banyak kegiatan-kegiatan lain yang kita harus fokus. Kalau dikit-dikit kita gelisah, dikit-dikit kita takut gitu. Kita cari-cari kesalahan. Kemudian yang ketiga dalam surah Hujurat ayat 12 disebutkan dan jangan menggunjing. Biasa kalau orang udah cemburu, ini tiga-tiganya dilakukan. Pertama dia suudzon, terus kemudian dia cari-cari kesalahan, ada aja yang dicari-cari, di mata-matai, dicari-cari. Ketiga dia akan ngomongin. Karena marah, kesel, akhirnya dia ngomongin padahal belum ada buktinya misalnya. Baru kecurigaan sementara yang belum ada buktinya. Kadang-kala sifat cemburu itu bisa dibilang penyakit kronis menahun. Kadang-kala ada yang cemburu sama suaminya dibahas sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan masih inget terus gitu. Betul. Jadi itu menimbulkan dendam ya, penyakit hati ya. Kecuali beda kalau memang engkau lihat memang sudah dapat bukti-bukti yang jelas, beda. Tapi kalau masih prasangka-prasangka, kemudian engkau akhirnya berimajinasi sendiri gitu ya, itu menjadi bahan untuk bermarah-marahan kepada pasangan setiap hari. Bayangkan kalau hidup berumah tangga nggak ada rasa kepercayaan satu sama lain, ya kenapa harus dilanjutkan pernikahan itu? Kan nggak tenang ya, tiap hari kita dimata-matai, tiap hari kita dicurigai. Sahabat semua, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita lip mate yang warnanya natural banget, bisa kita pakai sehari-hari dan juga ringan banget di bibir, yaitu Mahatik. Ya Masya Allah ya, Mahatik ini warnanya cakep-cakep ya. Ini fresh banget kalau di wajah, dipakai di bibir ya. Wajah tuh kelihatan lebih segar, lebih fresh. Bagus banget, ini recommended buat kalian semua yang mau pakai lipstick yang aman, bagus dan juga menyehatkan untuk bibir. Masya Allah. Nanti suaminya akan mengatakan, aku tuh nggak begitu, tapi kamu terus-terusan menuduh aku seperti itu. Nanti suaminya mengatakan, kalau gitu sekalian aja aku lakukan apa yang kamu sangkakan selama ini. Karena bosan kan tiap hari dengar marah, tuduhan yang tidak berdasar gitu sih.
Jadi itu beberapa cemburu-cemburu yang tercela. Jadi ada cemburu yang boleh kalau cemburunya proporsional, ya cemburunya itu adalah karena rasa cinta yang mendalam. Tapi cemburu yang tidak boleh itu kalau sudah melampaui batas ya, yang mengakibatkan akhirnya melukai. Berarti kemudian marah berketerusan, yang membuat hidup rumah tangga tidak tenang seperti itu. Berarti cemburu itu ada dua ya, cemburu yang dibolehkan, yang normal, yang bisa dimaklumi, dan cemburu yang tidak boleh, dan bahkan cemburu yang bisa normal, dikatakan haram betul, untuk dilakukan. Cemburu yang boleh ini kan cemburu yang berdasar, yang kita menjaga orang yang kita cintai untuk tidak melakukan kemaksiatan di jalan Allah. Pertanyaannya bagaimana cara mengendalikan diri dari sifat cemburu yang berlebihan? Ya, itu dia. Jadi kalau kita merasa cemburu itu banyak sih faktor-faktornya. Kenapa orang-orang tersebut bisa cemburu? Pertama, ya mungkin memang karena pernah ada riwayat pasangannya membuat dia tidak percaya lagi. Jadi ada trauma. Ada gitu trauma. Ya? Memang itu bisa terjadi seperti itu. Makanya kalau kita lihat teman-teman sekalian, ada satu kisah di mana seorang wanita bernama Asma binti Abu Bakar punya suami namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi Asma binti Abu Bakar ini adalah orang yang membantu pekerjaan suaminya, mengambil kurma, ditaruh di atas kepalanya, kemudian dari kebun jalan jauh menuju ke rumah. Di tengah perjalanan, Asma binti Abu Bakar ini suatu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad dan rombongan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad merasa kasihan dengan Asma binti Abu Bakar karena berjalan sendirian dan jauh memegang kurma atau membawa kurma yang sangat banyak. Jadi Rasulullah SAW mempersilahkan untuk Asma binti Abu Bakar untuk naik di salah satu onta gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar? Aduh, pengen sih naik karena kan lebih cepat perjalanan menuju ke rumah. Tapi kalau aku naik nanti suamiku cemburu karena itu kan rombongan laki-laki semua gitu. Jadi yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar menolak dengan halus pertolongan dari Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah. Asma berceritalah kepada suaminya Zubair bin Awam. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Asma binti Abu Bakar menjaga supaya suaminya tidak cemburu gitu. Jadi kalau kita lihat tadi pertanyaannya Mbak Zeda, gimana ya caranya supaya kita nggak cemburu? Ya salah satunya jangan kita membuat trauma ya. Gitu dari pasangan kita gitu. Kemudian yang kedua, kita tuh bisa cemburu teman-teman semua karena kadang-kadang kita insecure. Oh, perempuan tersebut lebih cantik. Oh, dia lebih pintar. Oh, dia lebih menarik. Jadi rasa insecure itu membuat kita jadi nggak pede gitu. Padahal kalian semua, teman-teman semua, kalian tuh cantik, pintar di bidang kalian masing-masing dan kalian tuh punya kelebihan di bidang kalian masing-masing. Jadi fokus untuk mengisi diri, fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk membuat diri kita lebih berdaya, lebih berilmu gitu supaya kita nggak terus-terusan sibuk dengan cemburu terus-terusan gitu. Kemudian yang ketiga ya banyak menyibukkan diri sih. Kalau kita banyak waktu luang, mikirnya jadi macam-macam. Ya kan, padahal suami lagi kerja misalnya, suami lagi beraktivitas, kita juga cari dong kesibukan supaya kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan supaya kita nggak punya waktu lagi untuk mikir yang aneh-aneh. Dan kemudian ngobrol. Ngobrol tuh penting banget untuk kita bisa saling mencurahkan perasaan satu sama lain. Kalau diam-diaman yang ada nanti makin prasangka terus-menerus. Kalau dia memendam perasaan yang makanya salah satu kunci pernikahan kan adalah komunikasi kan. Gitu. Oke, jadi mungkin salah satu cara untuk mengendalikan rasa cemburu yang begitu besarnya mungkin perbanyak mengingat Allah, perbanyak ibadah. Jadi sibuk ya Om ya, kita nggak sibuk ngurusin pasangan kita ya. Iya, kalau kita nggak ada kegiatan kita pasti pikirannya kemana-mana teman-teman semua. Dan ini juga tambahan bagaimana suami yang menghadapi istrinya yang lagi cemburu. Iya, biasanya wanita yang suka cemburu emang. Ya, laki-laki juga cemburu sebetulnya. Cuman karena kita ini adalah para perempuan-perempuan, jadi kita ngobrolin dari sisi perempuan gitu kan. Nah, bagaimana para suami yang lagi nonton ini menghadapi istri yang cemburu? Tadi kita katakan berkomunikasi secara terbuka. Rasulullah SAW itu adalah contoh terbaik ya bagaimana ketika beliau menghadapi istrinya yang sedang cemburu gitu. Bagaimana beliau tahu kapan beliau harus bersikap tegas, kapan beliau harus lembut terhadap istrinya. Jadi komunikasi terbuka kepada pasangan kita. Kemudian ada satu kisah di mana pada saat itu Siti Aisyah cemburu luar biasa. Siti Aisyah itu salah satunya cemburu kepada Sofia, istri Rasulullah yang cantik sekali. Namun karena rasa cemburunya Siti Aisyah mengatakan Sofia itu bertubuh pendek gitu. Jadi secara fisik dikatakan seperti itu. Subhanallah, Bunda Aisyah aja begitu, apalagi kita ya. Bunda Aisyah saja cemburu. Kadang kalau cemburu kan kita bisa ngomong apapun kan. Kalau lagi cemburu kita bisa keluar apapun kan. Kadang kan udah nggak ini logika udah nggak jalan lagi nih karena sudah tertutupi dengan perasaan-perasaan.
Nah, Siti Aisyah mengatakan Sofia itu bertubuh pendek gitu. Nah, Rasulullah tahu cara menyikapi para perempuan-perempuan yang sedang cemburu ini. Rasulullah tahu kapan bersikap tegas, kapan harus berbicara dengan benar, kapan Rasulullah bersikap lembut. Rasulullah pada saat itu menegur Siti Aisyah dengan cara yang lembut, dengan kalimat yang cukup lugas dan tegas. Kata Rasulullah, sungguh engkau telah mengatakan suatu perkataan yang bila bercampur dengan air di lautan maka akan rusaklah lautan tersebut. Artinya nasihat Rasulullah itu diterima oleh Siti Aisyah. Rasulullah berkata dengan tegas, tidak membenarkan perkataan Aisyah, tapi kata-katanya tidak menyakiti Siti Aisyah. Sehingga Siti Aisyah menerima nasihat tersebut. Kemudian untuk para suami, tadi dikatakan ya, ketika istri lagi cemburu, maka beberapa yang bisa dilakukan adalah istri itu gampang kan. Kalau seandainya istri lagi marah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kan dipeluk Siti Aisyah. Pelukan itu yang tadinya kita takut, yang tadinya kita pusing, dipeluk tuh udah senyap, tenang gitu. Pelukan itu kan seperti rumah ya. Pelukan itu kan seperti sesuatu yang membuat kita nyaman, kita yakin bahwa suami kita cintanya sama kita kok gitu. Jadi peluk istrinya. Sebagaimana Rasulullah ketika Siti Aisyah marah, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, pejamkanlah matamu. Dan kemudian ketika Siti Aisyah memejamkan matanya, kemudian Rasulullah memeluk Siti Aisyah. Katanya, ya Khumairahku, rasa marahku telah pergi usai aku memelukmu. Dan kemudian memencet hidungnya Siti Aisyah dan kemudian mendoakan, ya Khumairah, bacalah doa, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kerasnya hatiku dan lindungilah aku dari fitnah yang menyesatkan. Jadi Masya Allah, itu contoh suami yang baik ya. Cara meredam amarahnya jadi luar biasa. Jadi kalau punya suami kayak gitu bersyukur, karena nggak semua suami seperti itu. Ini bisa dicontoh ya buat suami-suami di luar sana. Biasanya kalau cemburu dikit-dikit ngancem cerai, dikit-dikit minggat kabur dari rumah, istri anak ditelantarin. Karena alasannya istri saya pencemburu terus ditinggalkan. Banyak yang terjadi seperti dia itu. Cinta sekali sama engkau. Iya. Ini buat pelajaran untuk suami-suami di luar sana. Justru kalau istrinya udah diam-diam aja, nah itu Rasulullah. Iya. Nah, ini ada kisah-kisah juga yang mungkin teman-teman harus tahu. Tadi Mbak Zira juga mengatakan Siti Aisyah bunda kita aja cemburu, apalagi kita gitu. Iya benar. Ada banyak sekali kisah-kisah kecemburuan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini bukan lantas membuat kita jadi boleh nih cemburu nih boleh. Boleh cemburu dengan batas-batas tertentu ya. Tapi tidak cemburu dengan membabi buta. Kita lihat bagaimana cemburunya Siti Aisyah. Siti Aisyah sangat cemburu kepada Siti Khadijah. Padahal orangnya udah nggak ada. Sudah meninggal ya ibaratnya. Orangnya udah nggak ada tapi masih cemburu. Dikatakan, tidaklah aku cemburu kepada salah seorang istri-istri Nabi sebagaimana kecemburuanku terhadap Siti Khadijah, padahal aku belum pernah melihatnya. Karena Rasul kan suka memuji-muji, suka menyebut-nyebut nama Siti Khadijah. Tapi lagi-lagi Rasul menjelaskan kepada Siti Aisyah. Rasul tuh Masya Allah bersikap adil luar biasa. Cemburu sih boleh, tapi Rasulullah menjelaskan kenapa Rasulullah sangat menyebut-nyebut nama Siti Khadijah. Makanya Rasul katakan, demi Allah, Allah tidak menggantikannya untukku. Siti Khadijah itu beriman padaku ketika yang lain ingkar. Dia membenarkanku ketika semua orang mendustakanku. Dia melimpahkan hartanya padaku ketika semua orang menyembunyikannya. Dan dari dialah kemudian aku mendapatkan keturunan. Jadi Siti Aisyah cemburu, tapi Siti Aisyah terdiam ketika mendengarkan penjelasan dari Rasulullah. Betul juga ya gitu ya, dipikirin Siti Aisyah itu betul juga ya. Kemudian cemburunya Siti Aisyah kepada Sofia tadi ya, yang mengatakan Sofia itu adalah orang yang pendek dan juga orang Yahudi. Kan Sofia itu orang Yahudi. Itu negatif ya? Pernyataan yang negatif ya? Negatif. Kan cemburu. Cemburu gitu kan, apalagi sama madu kan. Tapi itu tidak boleh dicontoh ya ya? Boleh dicontoh atau enggak tuh? Bunda Aisyah kan suri toladan nih untuk kaum perempuan. Yang kayak begitu kalau dibilang boleh dicontoh atau enggak, kalau kita mencintai seseorang pasti kita cemburu. Pasti. Jadi kalau kita bilang nggak boleh dicontoh, nalurinya perempuan kalau cinta sama orang pasti dia ada cemburu gitu. Pasti akan keikutan juga apa yang dilakukan oleh Bunda Aisyah, pasti kita akan keikutan juga gitu. Justru kalau dia nggak cemburu, aneh. Ya kembali lagi Bunda Aisyah juga manusia biasa ya, yang punya sisi kekurangan dan juga kelebihan. Betul. Gitu. Makanya ketika Bunda Aisyah mengatakan Sofia itu orang Yahudi gitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Jangan kau berkata demikian karena Sofia telah masuk Islam dan dia menjadi muslimah yang baik. Jadi Rasul itu tahu bagaimana cara menghadapi istrinya. Termasuk juga yang sangat terkenal ketika Siti Aisyah sangat marah. Rasulullah lagi berada di rumahnya Siti Aisyah. Ada seorang pembantu dari istrinya yang lain, istri Rasul yang lain membawa makanan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu yang menerima makanan tersebut, tapi Siti Aisyah kan memukul makanan tersebut, hancur berkeping-keping. Rasulullah nggak marah loh. Dibuang ya makanannya ya.
Waduh, kalau zaman sekarang udah ribut tuh sama suami. Ibaratnya kalau zaman sekarang, ini hari giliran saya loh, biarin saya ngurus suami saya, ngapain datang-datang makanan dari istri yang lain, kan gitu ya ibarat kalau di zaman yang sekarang. Tapi kata Rasulullah tahu banget Siti Aisyah ini cinta banget sama Rasulullah. Jadi jangan dimarahin kalau perempuan tuh lagi cemburu, jangan dimarahin. Makanya Rasulullah hanya mengatakan ibumu sedang cemburu, dan Rasulullah beresin loh itu makanannya. Nggak malah ngajak ribut ya? Enggak, diberesin makanannya, padahal banyak sahabat lain yang melihat gitu. Kalau suami sekarang udah ngajak ribut tuh, udah diancam cerai tuh. Kalau suami zaman sekarang kebanyakan ya, nggak semua sih. Iya, tapi iya indah ya kisahnya Rasulullah dan Siti Aisyah. Termasuk ini juga lucu banget ketika Siti Aisyah cemburu. Pada saat itu kan Rasulullah tidur bersama dengan Siti Aisyah. Tiba-tiba Siti Aisyah bangun, Rasulullah pergi nih. Kata Siti Aisyah, ini pasti lagi pergi ke rumah istrinya yang lain nih. Biasa kan kalau perempuan cemburu, dia buat film sendiri di kepalanya, kemana-mana imajinasinya kan. Akhirnya apa yang dilakukan Siti Aisyah? Membuntuti, mana Rasulullah? Ke rumah yang mana nih? Di malam hari Siti Aisyah membuntuti sampai-sampai Rasulullah SAW menegur Siti Aisyah. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Engkau ini apa? Engkau pikir aku ini mendolimimu gitu? Aku ini ini adalah malam nisfu Sya'ban, sedang beribadah kepada Allah SWT. Masya Allah ya, sifat cemburunya seorang wanita tuh luar biasa ya. Tapi dari tadi nih kita bahas cemburunya wanita terus nih Ummah. Pertanyaan saya, Rasulullah itu kan seorang lelaki. Iya. Pernah ngerasain cemburu nggak sama istrinya? Hai teman-teman semua, alhamdulillah sekarang Ozia Skin facial washnya sudah bertambah lagi bahan-bahannya untuk memberikan hasil yang maksimal untuk teman-teman semua. Jadi Ozia Skin ini gabungan dari bahan-bahan alami dan juga bahan-bahan modern. Bahan-bahan alaminya apa saja? Beberapa diantaranya adalah habatus sauda. Nah, habatus sauda itu manfaatnya banyak banget, dengan butiran-butiran halusnya bisa mengangkat sel kulit mati kita. Ada juga AHA dan juga PHA, dan juga ditambah dengan charcoal atau arang. Teman-teman tahu nggak sih arang itu fungsinya apa, atau charcoal? Charcoal itu fungsinya untuk antioksidan dan antimikroba, jadi menghilangkan racun-racun di dalam kulit kita. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan kulit yang sehat, yang cantik, yang muda dan alami, pakai Ozia Skin setiap hari. Itu adalah tanda dari cinta. Selama masih ada cemburu itu kan bumbu-bumbu cinta, jadi berwarna kan. Berarti makanan kalau nggak ada asinnya nggak enak ya? Iya, rumah tangga kalau diam-diam aja ya flat aja, nggak ada keindahannya. Justru kalau berantem sedikit itu justru jadi bumbu-bumbu. Biasanya kalau habis berantem nanti akan mengarah. Biasanya ya beberapa orang mengatakan kalau habis berantem tuh akan hubungan suami istri, nah itu lebih bahagia lagi, masalahnya selesai, lebih romantis kan biasanya begitu. Nah kalau tadi pertanyaannya Mbak Zia, Rasulullah pernah cemburu nggak kepada istrinya? Pernah, tentu saja. Rasulullah pernah cemburu kepada Siti Aisyah. Salah satu ceritanya adalah pernah pada saat itu sahabat Nabi namanya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu lagi berbincang-bincang dengan Siti Aisyah. Kemudian pada saat itu raut wajahnya Rasulullah berubah pada saat itu. Rasulullah cemburu tentu saja. Akhirnya Thalha waktu itu pulang, dan kemudian Thalha berpikir, kenapa Rasulullah wajahnya berubah seperti itu? Padahal Siti Aisyah ini adalah sepupuku. Kenapa Rasulullah menunjukkan wajah seperti itu? Kemudian Thalha mengatakan pada dirinya sendiri, demi Allah, jika Rasulullah telah wafat, tidak akan kubiarkan orang lain mendahuluiku untuk melamar Aisyah. Jadi Thalha ini berpikir, kalau nanti Rasulullah wafat, aku akan melamar Siti Aisyah, akan menikahi Siti Aisyah. Nah, apa yang terjadi akhirnya keluarlah perintah-perintah ya, maksudnya dari Allah SWT, dijelaskan bahwa ketika ada orang-orang yang mau bicara dengan istri-istri Nabi, maka harus pakai tabir ya, tidak boleh langsung bicara begitu saja. Kemudian diharamkan untuk menikahi istri-istrinya Nabi Ummul Mukminin gitu, atau Ummahatul Mukminin. Itu beberapa di antara kisah bagaimana Rasul cemburu. Rasul juga cemburu loh ketika Siti Aisyah difitnah berselingkuh. Wah, itu sakit banget loh kalau kita nggak melakukan, tapi suami kita sendiri seakan-akan bimbang nih, ini kamu melakukan atau enggak ya gitu. Apa kata Rasulullah ketika fitnah itu tersebar luas, difitnah Siti Aisyah itu berselingkuh dengan Sofwan, salah seorang sahabat Nabi. Rasulullah mengatakan begini kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, telah sampai berita tentangmu kepadaku. Kalau kamu tidak melakukannya, semoga Allah membebaskanmu. Tapi kalau kamu memang melakukannya, maka minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Kalimat itu berarti dalam kondisi itu Rasulullah tidak sepenuhnya percaya pada Aisyah ya. Iya dong, kalimat itu. Ada ketakutan juga kalau karena kan hampir seluruh Madinah membicarakan itu. Kalau kamu melakukannya, kamu tobat sama Allah. Coba kalau kita dibilang begitu. Kalau kamu melakukan dosa itu, kamu tobat sama Allah. Siti Aisyah suamiku kok nggak percaya sama aku. Iya, jadi kata Siti Aisyah, demi Allah aku tidak akan pernah bertobat dari apa yang kau ucapkan barusan. Demi Allah, jika kau mengakui hal itu, niscaya kamu akan membenarkannya, dan jika kau mengingkarinya, kamu pasti tidak akan percaya juga. Jadi Siti Aisyah mengatakan, percuma mau ngomong apa. Kalau saya bicara,
ini nggak tahu kamu percaya apa enggak. Jadi aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menurunkan dan membebaskan Siti Aisyah dari perbuatan. Tentunya laki-laki memiliki sifat cemburu juga harus pada porsinya ya, tidak boleh yang berlebihan melampaui batas karena itu juga berdampak negatif juga pada hubungan suami istri. Cuma pertanyaannya jangan terlalu dikekang mungkin ya. Mungkin kalau seperti kita lagi pegang pasir, kalau kita pasirnya kita terlalu genggam dia akan keluar kemana-mana. Tapi kalau kita lepaskan dia juga akan terbang kemana-mana. Jadi biarkan dia dipegang tapi nggak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Berarti memang ada beberapa poin cemburu-cemburu yang dibolehkan bahkan disunahkan oleh seorang suami terhadap istrinya, termasuk aurat ya. Iya, berarti betul. kalau ada banyak nih ya di luar sana suami istrinya tuh pakai bajunya tuh seksi banget ya, auratnya terlihat gitu. Dan suami ini tidak memiliki rasa cemburu. Jadi si istri dibiarkan untuk berpakaian yang membuka aurat. Bagaimana dalam hukum Islam? Itu disebut sebagai laki-laki yang dayuth. Dayuth itu apa? Laki-laki yang nggak punya rasa cemburu sama istrinya. Istrinya pakai baju terbuka, dia malah bangga. Harusnya kan kecantikan itu atau hanya untuk suaminya. Tubuhnya yang cantik itu hanya untuk suaminya. Tapi ketika kan ada jenis-jenis suami yang pakai baju terbuka di depan teman-teman supaya saya merasa bangga gitu. Jadi ada jenis istri yang malah jadi mungkin kayak apa ya, kita bisa bilang trophy wife apa ya. Jadi kebanggaan gitu untuk suaminya. Semakin seksi istrinya maka semakin bangga suaminya di depan banyak orang gitu. Semakin banyak yang suka sama istrinya semakin bangga dia. Harusnya kebalik. Laki-laki itu jangan sampai kita mengenal dayuth ya, nggak punya rasa cemburu sama sekali. Justru indahnya Islam itu adalah kecantikan itu hanya bisa dinikmati oleh pasangannya sendiri gitu. Oke, jadi kalau ada suami yang memerintahkan istrinya, udahlah kamu nggak usah pakai hijab, kamu lebih kayak cantik nggak pakai gitu. hijab. Seorang istri jangan mematuhi ya kalau ada perintah seperti itu ya. Tidak ada ketatan dalam kemaksiatan. Karena melakukan larangan Allah. Betul. Gitu. Oke, Masya Allah luar biasa. Ini juga kisah saya. Saya dulu waktu memakai hijab, saya dipaksa untuk melepas hijab oleh suami karena suami bilang kamu lebih cantik kalau nggak pakai hijab. Nah, tapi saya alhamdulillah diberikan Allah kekuatan untuk tetap berhijab. Jadi ini pelajaran juga buat istri-istri di luar sana, tetap memegang teguh keyakinan terhadap Allah bahwa hijab menutup aurat untuk wanita itu wajib gitu ya Umma ya. Betul. Ya mungkin dari saya terakhir teman-teman semua, nasihat untuk saya dan untuk kita semua istri, jangan selalu setiap detik engkau memantau-mantau kegiatan suami, mencari-cari berita, selalu menaruh curiga dalam setiap aktivitas pasangan kita, cemburu kepada teman-teman yang kelewatan batas. Dengan sifat ini membuat kita gelisah sehari-hari. Kita nggak bisa menjalankan kehidupan kita dengan tenang. Padahal kehidupan kita kan nggak melulu tentang suami kan. Suami itu hanyalah satu bagian dari banyak bagian dalam kehidupan kita. Betul. Ya kan? Jangan konsentrasi kita kepada hal-hal tersebut saja. Jadi untuk teman-teman yang seperti ini, itu akan merugikan dirimu sendiri. Kenapa? Karena cemburumu akan tidak pada tempatnya. Maka minta sama Allah, Allah berikan ketenangan. Teman-teman tenang aja, kalau pasangan melakukan sesuatu yang buruk, lambat laun Allah akan memberitahu kepada dirimu tanpa kau mencari-cari kesana kemari. Oleh karena itu teman-teman semua, hindarilah cemburu yang merusak dan menghancurkan keluargamu. Cemburulah boleh, tapi cemburu untuk memelihara harga diri dan kehormatan pasanganmu. Dan lebih utama lagi cemburu dalam membela Allah Subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat aja berarti cemburu itu banyak manfaatnya atau mudaratnya? Cemburu harus. Kalau cemburu yang ada porsinya, menunjukkan bahwa engkau sangat mencintai dan ingin menjaga orang yang kau cintai tersebut. Tapi cemburu tidak boleh kalau cemburu itu tanpa disertai bukti-bukti yang mendasar dan membuat kerugian yang banyak terhadap dirimu dan orang-orang di sekitarmu yang membuat pertengkaran setiap harinya. Jadi banyak orang-orang berpisah karena cemburu buta, cemburu yang akhirnya mengekang pasanganmu, nggak bisa bergerak ke sana kemari. Pasanganmu bukan milikmu seorang. Dia berhak kok untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Hiduplah dengan tenang, dengan saling percaya satu sama lain. Insya Allah Allah menjaga pernikahan kalian, insya Allah. Intinya tidak boleh cemburu yang berlebihan ya. Kalau toh kecemburuan itu dilakukan untuk kebaikan dibolehkan, tapi jika untuk keburukan dianjurkan untuk tidak dilakukan. Cemburulah yang bisa membahagiakan suamimu, yang menampakkan ketulusan cintamu kepadanya. Oke, Masya Allah. Luar biasa sahabat umat, topik kita hari ini semoga bermanfaat untuk sahabat umat semuanya. Hati-hati dalam menyikapi rasa cemburu. Kita harus punya ilmu dalam mengendalikan rasa cemburu agar kita tidak menjadi manusia melampaui batas, memiliki kemarahan yang luar biasa akibat rasa cemburu yang tidak terkontrol. Demikian
Sahabat Uma, catatan Uma kali ini terima kasih banyak Ustazah Uma Okistina Dewi atas ilmunya. Dan sahabat Uma, semoga bermanfaat topik kita kali ini. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Zeda Salim mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.